Oke, ya, kita berangkatnya adalah dari merkantilisme ya, terutama di tahun atau diakuinya ya, state-nya itu adalah di 1500 sampai 1700-an. Ya, jadi di sini bahwa merkantilisme ya is often called the political economy of states building. Jadi di sini bahwa merkantilisme tadi yang saya sampaikan tidak hanya sebagai suatu teori, tetapi di sini sebagai political economy. Kenapa? Karena di sini ya bagaimana suatu negara dia akan disebut makmur, suatu negara bagaimana dia akan mencapai suatu wealth tertentu, itu ternyata di merkantilisme di sini ini telah dijelaskan, telah diaplikasikan kan seperti itu. Oke, kita ke berikutnya. Jadi merkantilis atau merkantilism as economic system sebagai suatu sistem ekonomi. Kenapa? Karena di sini kita lihat a country wealth is measured by its holding of precious metal. Jadi di sini bahwa suatu negara disebut atau mereka atau dia akan memiliki suatu wealth ya, suatu kejayaan ya, tidak hanya kekayaan tetapi sampai ke kejayaan, sampai ke kemakmuran ya. Jadi wealth levelnya sudah di atas welfare seperti itu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah nih holding precious metal. Jadi holding kepemilikan atau hold ya, memegang apa? Logam mulia. Seperti itu. Jadi semakin banyak pemerintah, semakin banyak negara di sini ya memiliki logam mulia, maka negara itu disebut sebagai negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang jaya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sisi gelap dari merkantilis. Apa itu sisi gelapnya? Adalah nih, ada dua sisi gelap dari merkantilisme. Yang pertama adalah international trade is a zero sum game. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam suatu sistem perekonomian merkantilisme di sini, ya, sistem di sini membangun suatu konsep bahwa zero sum game. Ya, bukan mutual ya, tetapi di sini zero. Artinya apa? Artinya di dalam zero sum game di sini pasti ada winner, ada loss. Ada yang menang, ada yang kalah. Meskipun di sini di dalam suatu hubungan perdagangan internasional kan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa satu negara dengan mereka melakukan suatu hubungan perdagangan internasional seperti itu, satu negara mereka akan diuntungkan, mereka akan get some benefit, tetapi yang lain itu akan loss. Konsepnya adalah seperti itu ya. Ini disebut sebagai salah satu kekurangan lah, atau kalau tadi saya menyebut ekstrimnya adalah sisi gelap. Oke, a country should maintain a positive trade balance that is export more than its import. Ini basis yang paling pokok adalah di sini. Jadi pemerintah, organisasi, negara dalam hal ini adalah harus membuat suatu kebijakan, membuat suatu konsep bahwa neraca perdagangan itu harus surplus. Neraca perdagangan itu harus positif. Artinya di sini bahwa ekspor itu harus jauh lebih besar dari importnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk holding precious metal, untuk holding logam mulia. Kenapa logam mulia? Ada apa dengan logam mulia? Ya, jadi namanya saja logam mulia di sini adalah suatu benda yang memang di sini dijadikan sebagai suatu standar. Sebagai, bisa dikatakan juga sebagai alat tukar. Bisa dikatakan di sini sebagai ya, foreign exchange-nya itu ya ini logam mulia ini kan gitu. Ya. Itu. Artinya di sini bahwa kalau negaramu itu ingin memiliki wealth yang tinggi, ingin jaya, ingin sukses, ya kamu harus memaintain
alat pembayaranmu dalam hal ini adalah logam mulia itu kudu oke. Lah ben oke piye carane? Caranya adalah dengan membuat suatu kebijakan ekspornya itu harus lebih besar, bahkan zero import kan seperti itu. Walaupun konsep ini terlalu masif kan seperti itu. Makanya sampai saat ini ya mungkin di banyak negara atau mungkin atau bahkan ya di mindset kita nah ekspornya lebih gede itu lebih bagus kan seperti itu. Itu sebenarnya berangkatnya dari sini ya, dari merkantilisme. Ya, itu. Kemudian di sini di dalam merkantilisme employing the labor theory of value. Artinya di sini sejak konsep ini dimunculkan, ternyata teori labor theory of value di sini sudah diimplementasikan. Untuk apa ya? Nanti kaitannya adalah untuk mengukur seberapa besar produktivitas ekspor maupun importnya yang nanti tujuannya adalah untuk holding logam mulia. Yang tujuannya adalah untuk measure of weight, kan seperti itu. Ya. Itu. Jadi di sini bahwa sekali lagi merkantilisme itu tidak hanya disebut sebagai suatu sistem perdagangan, tidak, tetapi sebagai suatu sistem ekonomi, ya, sebagai sistem ekonomi. Oke, bahkan ya tadi saya sampaikan ya apa namanya di dalam nanti atau mungkin Anda sedang belajar di ekonomi moneter itu kan berangkatnya kan dari standar emas juga. Standar emas itu kan juga dari sini, dari merkantilisme. Kan ya, jadi nanti bagaimana ya apa namanya gold standar, kemudian masuk ke interwar dan seterusnya ya sampai nanti ke apa namanya exposure lain, ini kan berangkatnya di sini adalah dari emas kan seperti itu ya. Oke. Berikutnya adalah the role of government ya. Role of government di sini yang pertama Bullionism ya. Bullionism di sini adalah suatu konsep atau suatu kebijakan ya yang mana ini merupakan atau bisa disebut sebagai suatu monetary policy atau kebijakan moneter dari kaum merkantilisme saat itu ya. Jadi di sini bahwa kebijakan moneter itu ya itu kaitannya atau tujuannya adalah sebagai sebagai kebijakan nasional atau national regulation of transaction in foreign exchange dan kaitannya dengan precious atau dengan logam mulia. In order untuk apa? Untuk memaintain ya, untuk mentreatment agar favorable trade balance in the home country atau di dalam negeri. Jadi sekali lagi di sini bahwa Bullionism di sini sebagai suatu kebijakan moneter di era atau di kaum merkantilisme atau disebut juga sebagai kebijakan nasional yang di situ mengatur atau istilahnya itu sebagai pijakan terkait dengan foreign exchange ya dan kepemilikan logam mulia tadi. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk favorable balance ya, agar neraca perdagangan itu selalu favorable ya. Kondisinya itu selalu surplus di dalam negeri. Tidak ngurusi, tidak memikirkan partner kita bagaimana, sudah biarin. Ya, yang pasti di negara kita atau di home country, di negaraku ya, di dalam negeri itu kondisinya adalah surplus. Ya. Jadi kalau kita lagi-lagi kita lihat ke sejarah sebenarnya di merkantilisme itu kan di abad 16 lah ya, abad 16 berarti di 1500-an ya. Saat itu apa namanya developing country terutama negara-negara berkembang itu sudah dijadikan semacam colonial empire ya. Jadi di sana itu koloni-koloni ya, disebut koloni-koloni ya. Koloni-koloni oleh siapa ya? Oleh negara-negara yang dia itu disebutnya sebagai New World
grid. Ya, jadi negara-negara besar ya. Misalnya mana? Misalnya seperti Spanyol misalnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Portugis masuk ke tempat kita dan seterusnya, kemudian orang-orang Eropa masuk ke negara kita dan seterusnya, berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah sebenarnya dari sini gitu loh. Ya, dari gold and silver kan seperti itu. Makanya konsep mereka itu kan gold, glory, gospel. Goalnya kan paling depan. Glory-nya nomor loro, gospelnya nomor kali dewe kan seperti itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah goal. Ya, goal di sini memang kaitannya dengan wealth, kaitannya dengan kejayaan, kekayaan kan seperti itu. Ya, goal ya, goal, glory, gospel kan seperti itu ya. Oke ya, itu terkait dengan bullionism. Kemudian, substantial regulation of the domestic economy include governmental granting of monopoly and control of labor craft goods. Artinya apa? Pemerintah di sini dia sebagai semacam pemain tunggal. Kenapa pemain tunggal? Ya karena dia granting of monopoly. Tadi suatu negara disebut jaya, disebut kaya, disebut sukses yang duwe emas oke. Dilalah hal itu dikelola oleh negara, dikelola oleh organisasional. Organisasional dalam ini adalah government seperti itu. Sehingga di sini akses kepemilikan keluar masuknya dan seterusnya, terutama logam mulia itu ya harus melalui pemerintahan seperti itu, harus melalui pemerintah dan mereka akses untuk itu sangat kecil. Ya. Kemudian control of labor from half grid. Jadi di sini bahwa rakyat itu bekerja untuk pemerintah, bukan bekerja untuk kemakmuran kalian masyarakat, bukan, tetapi untuk kemakmuran negara. Walaupun secara organisasional negara itu tadi dipegang oleh pemerintahan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi di sini rakyat itu bekerja untuk negara. Output yang kamu hasilkan itu harus untuk mencukupi kebutuhan, plus nanti harus dijual yang atau dalam rangka untuk inflow of spice, ya, untuk inflow logam mulia kan seperti itu, ya, itu. Nah, ini salah satu nanti arah atau sisi gelap dari merkantilisme, ya. Kemudian di sini polis, ya, kebijakan dari pemerintah atau perannya di sini adalah nih, to ensure low wages, include policy to discourage importation and encourage exportation, dan policy to discourage exportation of spice, ya, spicy. Artinya, ya, kalau kita lihat di sini bahwa pemerintah itu memastikan, ya, memastikan apa? Memastikan low wages gitu loh. Low wages. Kenapa low wages? Karena nanti di dalam teori produksi bahwa yang tenaga kerjanya itu murah, ketika tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, kalau di economics, kalau di dalam akuntansi ya cost of production ya itu kan terdiri dari ada direct labor, ada raw material, ya, kemudian ada BOP kan seperti itu, ya, overhead, ya, cost, biaya overhead kan seperti itu. Nah, tiga hal itu ya kalau dalam akuntansi, kalau di tempat kita adalah faktor produksi, ya, ada labor, ya, itu kan salah satu salah satu faktor atau variabel pembentuk harga kan seperti itu. Yang wages-nya, kalau upahnya itu murah, yang terjadi adalah cost of goods sold-nya, HPP-nya, harga pokok produksinya, atau biaya produksinya, itu kan akan kecil. Kenapa? Karena saat itu kan raw materials itu kan kebanyakan diambil dari alam atau primary product kan seperti itu, ya, semuanya nature kan seperti itu, sehingga raw materialnya kecil. Nah, komponen terbesar itu kan berarti di tenaga kerja kan seperti itu. Teknologi saat itu asumsinya adalah
apa namanya, tetap kan seperti itu. Sehingga wages itu kan menjadi salah satu komponen pembentuk harga yang paling dominan. Ya, agar harga kita, harga negara apa namanya barang-barang tersebut itu murah, maka dia akan istilahnya kalau teori kita sekarang adalah minimizing cost. Minimizing cost-nya di mana? Ya low wages kan seperti itu. Ya, low wages ini kan sebagai salah satu bentuk minimizing cost. Cuma di sini peran pemerintah sebagai penyelenggara negara to maintain of welfare itu tidak berlaku di sini di merkantilisme. Ini sisi gelap yang kedua. Ya. Makanya di sini adalah to ensure low wages. Untuk apa? Untuk ya pay yang kompetitif, untuk harga yang kompetitif ya. Kalau harga kompetitif, maka policy to discourage importation and encourage exportation itu kan sangat-sangat visible, sangat-sangat dimungkinkan kan seperti itu. Kenapa? Ya harganya murah kok. Ketika harga barang murah ya, harga barang produksi di dalam negeri murah, kemudian nanti kita jual, ya itu kan lebih kompetitif barang kita dibandingkan barang dari kompetitor atau dari negara lain kan seperti itu. Makanya ketika low wages-nya itu sukses, maka ketika akan encourage exportation lebih mudah. Tapi belum tentu ke discourage importation kan seperti itu. Makanya di sini untuk importnya adalah harus di discourage ya, harus di piye caranya harus ditekan ya, harus diturunkan kan seperti itu. Harus lebih kecil. Kemudian di sini lanjutannya atau kebijakan turunannya adalah policy to discourage exploitation of species. Kenapa bisa di discourage untuk exploitation of species? Ya karena importation-nya di discourage kan seperti itu. Artinya yang impor sidik berarti outflow dari logam mulia, outflow dari emas gitu saja itu kan akan kecil gitu loh. Ekspor kita ya, artinya ekspor ya. Di sini bahasanya masih ekspor walaupun dia sebagai alat pembayaran ya seperti itu. Jadi di sini kan aliran keluar untuk emas itu kan akan kecil. Kenapa? Itu kan untuk membayari impor. Nah impor cilik berarti kan duitnya awake sing ditokke, sing diekspor itu kan kecil. Itu kan akan lebih mudah. Jadi turunan kebijakan apa namanya? Kebijakan merkantilisme adalah dari situ. Ya, jadi low wages dulu, kemudian encourage exploitation, ya, kemudian disusul dengan discourage importation, maka di sini nanti secara otomatis akan terbentuk discourage exportation kan seperti itu. Exploitation of exploitation of species ya, logam mulia kan seperti itu. Ini peran dari pemerintah di sini. Nah, kesejahteraan masyarakat ya sudah. Jadi sisi yang paling gelap adalah nek negara itu kudu maju, negara itu harus mencapai suatu wealth tertentu, dia harus memiskinkan rakyatnya. Kenapa memiskinkan? Iya, karena dengan miskin berarti standar hidup mereka rendah. Ketika nanti menghasilkan output dengan yang di situ value-nya lebih tinggi, mereka nggak butuh bisa bidol untuk ekspor. Kan seperti itu analoginya. Ya. Itu. Oke, makanya di sini paradoknya adalah to be rich country needs to have a lot of poor people. Nah, ini sisi gelap yang kedua tadi. Jadi yang pertama adalah zero sum game, yang kedua adalah ini ya poor people. Poor people ya. Ya tadi ya paradok. Pahitnya adalah ini. Ya. Nah, standar hidupnya rendah, kemudian bayarannya murah, kemudian ya mereka iso dikongkon ya, mereka bisa dipush oleh organisasi, oleh negara, oleh pemerintah untuk menghasilkan barang-barang atau output yang nilainya lebih tinggi sehingga kan tidak mengganggu ekspor mereka kan seperti itu ya. Ya memang ya mungkin ya zaman kolonial ya ini suatu hal yang biasa. Makanya kenapa di dalam masyarakat kolonial saat itu penjajahan di situ dibagi menjadi berkasta-kasta seperti itu ya salah satunya adalah di sini ya.
Kenapa? Karena nanti mereka yang di kasta atau golongan paling bawah ya, di sudra ya, golongan pekerja itu kan semakin banyak mereka ada, itu kan biaya pemerintah kan lebih kecil, ya kan, daripada mereka yang golongan istilahnya golongan ningrat kan, seperti itu. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk mereka kan juga gede. Tapi nek golongan atau kastanya itu kasta sudra, itu kan biaya untuk mereka kan murah gitu loh. Ya. Kemudian bangsawan, yes, bangsawan dari sisi investment bagus. Cuma kan living cost mereka itu kan juga tinggi kan gitu. Nah, itu kan yang menjadi perhatian merkantilisme saat itu. Itu. Oke, lalu berikutnya adalah nih ya, kemudian ya namanya suatu konsep, suatu model ya, ketika itu keluar itu kan pasti akan menimbulkan pro dan kontra kan, seperti itu. Akan menimbulkan entah itu kritikan, entah itu apapun itu kan ya suatu hal yang biasa kan, seperti itu. Nah, di sini pun ya kaum merkantilisme yang eksis ya, yang eksis lebih dari 250 tahun, ya sudah berjalan begitu sangat lama. Ya, kemudian muncullah para ekonom-ekonom baru, ya, dia mengkritisi, ya, mereka mengkritisi, masuk sistem sistem moneter global, ya, sistem perdagangan global akan seperti ini terus kan, seperti itu. Ya, makanya di sini ada challenge to mercantilism by early classical writers, ya. Jadi di sini masih early ya, masih awal-awal ya, kaum klasik masuk kan, seperti itu. Oke ya, jadi di sini di 1700-an awal ya, question began to emerge regarding the logic of mercantilism, ya. Logikanya piye? Ya, jadi di sini seorang ekonom namanya adalah David Hume ya, namanya David Hume mengkritisi terkait dengan price spicy dalam flow mechanism di bawahnya di sini. Ya, di sini ya di 1700-an di sini ya si David Hume mengeluarkan statement. Statementnya apa? Maintaining a trade surplus forever is impossible. Jadi di sini David Hume itu membuat suatu konsep ya, kira-kira apa ya iso ya suatu negara, pemerintah atau negara dalam hal ini ya, dalam jangka yang selama-lamanya ya, disebutnya adalah forever, mempertahankan surplus neraca perdagangan, apakah mungkin kan, seperti itu. Walaupun saat itu mungkin belum ada ya krisis moneter, kemudian shock-shock perekonomian, guncangan-guncangan yang lain belum ada, yes. Cuma di sini seorang Hume di sini sudah membuat statement di sini. Apakah bisa ya negara, pemerintah di sini mempertahankan surplus neraca perdagangan dalam jangka waktu yang forever ya, untuk selama-lamanya, apakah mungkin kan, seperti itu. Nah, logika dari David Hume di sini ya masuk akal kan, seperti itu ya. Kita lihat di bawahnya di sini ketika kondisinya atau neraca perdagangannya ya, harapan, keinginan, konsep orang merkantilisme adalah trade surplus ya, trade surplus artinya tadi holding logam mulia itu banyak. Maka ketika trade surplus di sini, maka akan terjadi inflow of spicy ya, akan terjadi aliran masuk emas kan, seperti itu ya. Kita asumsikan emas, walaupun saat itu memang sudah menggunakan alat pembayaran double ya. Jadi saat itu memang precious metalnya itu ada emas, ada perak ya, yang dijadikan alat pembayaran itu. Nah, di sini trade surplus ya, dengan adanya kondisi neraca perdagangan ya, atau ekspornya lebih gede daripada ekspornya,
daripada importnya, maka akan terjadi inflow daripada precious metal, kan seperti itu. Ya. Nah, inflow artinya masuk ke dalam negeri di sini, masuk ke negaranya misalnya seperti itu. Ketika terjadi kelebihan, ketika terjadi inflow of spice yang terlalu besar, yang terlalu tinggi, maka berarti di negara tersebut akan terjadi penumpukan logam mulia. Kan seperti itu. Artinya alat pembayaran di negara tersebut itu kan bisa over. Ya kan? Bisa berlebih. Kenapa? Yo tadi karena pengennya surplus terus, dan surplusnya ekstrim kan seperti itu. Nah, ketika terjadi penumpukan logam mulia yang terlalu banyak di negara tersebut, yes, jualnya naik betul ya. Cuma yang terjadi adalah ketika cadangannya terlalu gede, otomatis akan terjadi increase daripada money supply kan seperti itu. Kenapa? Karena emas itu sebagai logam mulia tadi itu kan sebagai alat pembayaran. Salah satu sebagai fungsinya adalah sebagai alat pembayaran kan seperti itu. Nah, ketika terjadi penumpukan emas terlalu banyak, maka akan terjadi terjadi penumpukan atau peningkatan money supply kan seperti itu. Ya kan? Money supply-nya kan terlalu banyak. Apa yang terjadi money supply? Artinya uang yang di hold, uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak. Yang terjadi adalah inflasi kan seperti itu. Artinya value nilai dari uang, nilai dari emas itu kan bisa turun kan seperti itu. Kenapa? Karena uang yang di-hold oleh masyarakat itu terlalu banyak. Ya, mungkin sekarang pemerintah segera membuat suatu kebijakan, ya kebijakan entah itu kebijakan moneter maupun nanti dengan ditopang dengan kebijakan fiskal kan seperti itu. Ya, increase money supply, ya. Increasing money supply, apa yang terjadi? Yang menyebabkan adalah higher price. Kenapa? Inflasi. Ya, inflasi. Nah, ketika terjadi higher price, ya, inflasi naik, apa yang terjadi? Pasti kan masyarakat ingin apa? Wages-nya kan otomatis juga ikut naik kan seperti itu. Ya kan? Rego barang-barang munggah, kemudian kita bekerja, kita juga akan mengkonsumsi sesuatu, nek gajinya awake ora munggah, kan ya kita standar hidup kita justru turun kan seperti itu. Willingness to pay kita kan akan turun kalau tidak ada atau tidak dilakukan suatu adjustment terkait dengan wages kan seperti itu. Nah, kenapa pemerintah membuat suatu aturan ya UMR tidak tahu naik dan seterusnya? Ya ini kan salah satu implikasi dari ini juga sebenarnya. Ya, higher price, kemudian otomatis wages-nya juga akan naik kan seperti itu. Nah, ketika yang tadi notabene merkantilisme itu memastikan bahwa low wages bagi masyarakatnya, tetapi di satu sisi cadangan emas, cadangan logam mulia terlalu banyak, kemudian pemerintah juga harus bayar gaji ke mereka, mungkin tidak menggunakan emas, menggunakan silver dan seterusnya, menggunakan perak misalnya dan seterusnya, tetapi tetap saja nilai dari itu kan akan turun. Nilai dari alat tukar itu, maksudnya kita alat pembayaran itu ya, belum nilai tukar ya, alat pembayaran itu kan akan naik, akan turun nilainya, nominalnya akan semakin gede kan seperti itu. Ya. Oke, kondisinya seperti itu. Ketika wages-nya naik, otomatis cost of production itu kan juga akan naik kan seperti itu. Ya kan? Yang terjadi adalah cost of production naik, maka harga barang itu juga akan naik kan seperti itu. Yang regone luwih larang, maka lower ekspor kan seperti itu. Artinya di sini karena harga barangnya naik, harga barangnya tinggi, pasar pun itu kan juga akan bergejolak. Mungkin dia akan mengurangi pembelian. Artinya import mereka, partner kita, itu kan juga akan menurunkan pembelian. Kenapa? Karena terjadi kenaikan harga kan seperti itu. Kemudian yang dimungkinkan adalah higher import. Kenapa? Produksi di dalam negeri ini luwih larang. Kenapa? Karena gajinya munggah kan seperti itu. Sehingga lebih baik ya sudah import baik. Nah import kan di sana tidak ada atau tidak terjadi kelebihan low
tidak ada atau tidak terjadi kelebihan logam mulia, tidak terjadi kelebihan money supply, tidak terjadi inflasi dan seterusnya, kan seperti itu. Sehingga lebih baik, wis tuku itu kan lebih murah, artinya import nanti kan akan naik, kan seperti itu. Ya, itu konsep atau kritikan si Hume. Ya. Kemudian logiknya adalah seperti ini, ya. Jadi misalnya di sini antara Italia dengan Spain, ya, Italia dengan Spanyol di sini mereka melakukan hubungan perdagangan, ya. Tadi step pertama adalah si Italia itu jualan dulu, ya, atau kondisinya ya, kondisinya ekspor lebih kecil dari impor. Kemudian kenapa? Karena dia konsumsi di dalam negeri dicukupi atau lebih besar daripada importnya. Kemudian partnernya adalah Spain, ya, Spanyol, ekspornya lebih gede dari importnya, dan seperti itu. Nah, di Italia, misalnya mereka melakukan hubungan dagang, ya ini ya, asumsinya dua negara, dua produk ini ya. Oke, nah kemudian step yang kedua di sini bahwa akan terjadi net outflow of spice, ya, of spicy, ya. Oke, ya, jadi di sini akan terjadi net outflow. Kenapa? Karena ini importnya kan lebih gede, ya, otomatis emas yang dia gunakan untuk membayar import itu kan akan lebih gede daripada emas yang dia terima dari ekspor, kan seperti itu. Makanya ini net outflow, artinya outflow-nya lebih gede daripada inflow-nya, makanya net outflow, kan seperti itu. Kebalikannya di Spain, ya, di Spain terjadi net inflow, artinya apa? Inflow dari emas itu lebih gede daripada emas yang digunakan atau yang outflow untuk membayari importnya. Kenapa? Karena ekspornya lebih gede, sehingga dia net inflow, aliran emas masuk lebih gede, kan gitu. Oke, kemudian langkah ketiga, ketika kondisinya seperti itu, ya, di Italia karena net outflow of spice atau net outflow, ya, maka akan terjadi yang terjadi adalah decrease in the money supply. Akan terjadi penurunan uang beredar. Ya, terjadi penurunan uang beredar. Kok bisa? Ya, karena gak ada duit. Duitnya entek gue bayari import tadi. Duitnya berkurang banyak, maksudnya kayak gitu, untuk bayari import ke Spain. Ya. Kondisi sebaliknya Spain terjadi peningkatan money supply. Kenapa? Masih terlalu oke, karena ekspornya lebih gede. Sedangkan gue bayari import itu sidik, kan kayak gitu. Oke. Level step berikutnya, ya, karena di Italia uang ra ono, duit gak ono, maka di sini akan terjadi minimizing cost of production, kan seperti itu. Kenapa? Duitnya orang enak sih membayarilah. Kamu mau nggak bekerja dengan penurunan gaji misalnya, ya, dengan bayarannya lebih kecil misalnya, lu mau nggak, kan kayak gitu. Ketika oke, ya nggak masalah, karena terjadi secara makro, maka otomatis wages-nya akan turun. Wages turun, otomatis harga dari barang itu kan turun, karena cost of production-nya tadi sudah diminimize, kan kayak gitu. Di tetangga sebelah, di Spain, kondisinya sebaliknya, ya, ilustrasinya sama dengan boom tadi. Nah, karena di sini decrease in price and wages, maka P-nya itu juga akan lebih murah, kan seperti itu. Ya, harga barang di Italia itu akan lebih murah. Ya, ketika harga barang lebih murah, maka ekspornya kan akan lebih kompetitif. Kenapa? Ya karena regane lebih murah dibandingkan dengan produksi yang ada di Spain, kan seperti itu. Ya, sehingga dengan ekspornya naik, maka importnya kan bisa ditekan until export equal with import. Ya, di sini juga sampai pada kondisi ekspor sama dengan impor. Nanti kita di teori flying cheese, ya, teorinya Akamatsu, kita diskusikan lagi di sini detailnya. Ya, lebih kurang seperti itu, ya, analogi atau kronologi kritik Hume yang nanti diikuti oleh banyak ekonom dunia, ya, seperti itu, sampai melahirkan kaum klasik, ya,
dari teori keunggulan absolut ya, seperti itu. Oke. Oke, ya berikutnya adalah Smith's Challenge Absolute Advantage ya. Jadi di sini untuk teori ini ya, teori keunggulan absolut memang di sini agak berbeda, atau sebenarnya ini bukan merupakan kritik murni ya, atau jawaban dari si Hume itu tidak, tetapi di sini memang si Adam Smith dia melihatnya adalah dari zero sum game-nya. Ya, jadi teori ini perkembangan ini ya, ini bukan perkembangan sistem ekonomi, bukan seperti merkantilisme, tetapi dia hanya dari sudut pandang, atau dia melihatnya hanya dari trade-nya saja, seperti itu. Makanya teori perdagangan internasional ya, yang lebih atau yang pertama itu sebenarnya bukan merkantilisme, tetapi lebih ke ini, ke Adam Smith di sini, ke teori keunggulan absolut, seperti itu. Ya, jadi di sini Smith believe that trade to be a positive sum games ya. Jadi Adam Smith di sini meyakini bahwa dalam perdagangan internasional itu tidak selalu posisinya adalah zero sum game seperti yang ada di merkantilisme. Ya, dia melihat bahwa pasti ya, atau si Adam Smith dan teman-teman di sini memiliki konsep positive sum games. Countries should export those goods which they can purchase efficiently and import those which they can't. Ya, jadi di sini konsep atau model dari si Adam Smith di sini bahwa suatu negara, pemerintah itu harus mengekspor ya barang-barang yang mana barang tersebut memiliki efisiensi dalam hal produksi, ya, dalam hal produksi, dan mengimpor ya those which they can't. Artinya mereka harus mengimpor barang-barang yang tidak memiliki efisiensi dalam produksi, atau yang tidak efisien ya, yang inefisien ya, yang inefisien yang dia impor. Kemudian, if countries trade according to this principle, all will gain from trade, atau mutually beneficial, mutually exclusive, ya, semua diuntungkan ketika konsep itu dijalankan oleh semua negara yang melakukan perdagangan. All will gain from trade, ya, semua akan memperoleh keuntungan, ya. Artinya bukan lagi satu diuntungkan, satu dirugikan, tetapi dua-duanya untung, ya, dua-duanya untung, dan seperti itu. Ini teori keunggulan absolutnya si Adam Smith, ya. Oke, ya, secara perbandingannya adalah seperti ini, ya, bagaimana konsep dari teori keunggulan absolut, ya. Jadi sebagai contohnya misalnya di sini ada US, ada Meksiko, ada Amerika, ada Meksiko, ya. Meksiko, kemudian di sini asumsinya ada dua negara, ada dua barang, barangnya adalah corn dan blanket. Nah, di sini ini bukan berapa jumlah yang dihasilkan, tetapi di sini telah menggunakan teori dari labor value. Artinya di sini di Amerika, ya, di Amerika ini mampu menghasilkan corn dalam satu satuan tertentu itu hanya 1 jam, satu tenaga kerja 1 jam misalnya. Sedangkan blanket, ya, blanket di Amerika, ya, itu mampu menghasilkan satu satuan blanket itu butuh waktunya 6 jam. Nah, kemudian di Meksiko, ya, untuk menghasilkan satu satuan jagung itu butuhnya 3 jam. Di Meksiko, untuk menghasilkan satu blanket itu butuh waktunya adalah 5 jam. Ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika ada angka di sini kita kan bisa melihat
di mana nanti keunggulan absolut dari masing-masing produk bagi masing-masing negara, kan seperti itu. Nah, kita bisa melihat autarky price ratio atau rasio perbandingan harga ya, rasio harga lah ya, rasio harga autarky di dalam negeri ya, in home country. Ya, jadi di sini rasio perbandingannya di Amerika itu 1B sama dengan 6C. 1B sama dengan 6C. Artinya untuk menghasilkan satu blanket itu sama dengan menghasilkan 6 corn, kan seperti itu. Kenapa? Karena blanketnya 6 jam, cornnya 1 jam. Berarti untuk menghasilkan satu blanket itu sama juga menghasilkan 6 corn di Amerika. Kebalikannya, satu corn di Amerika itu hanya bisa menghasilkan 1/6 blanket, kan seperti itu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke, sedangkan di Meksiko ya, di Meksiko di sini kita lihat untuk bisa menghasilkan satu blanket di Meksiko itu sama juga 5/3 corn. Ya, 5/3 corn. Artinya 1C berarti 3/5 blanket. Nah, berdasarkan APR di sini, berdasarkan perbandingan di sini, maka kan kita bisa melihat mana yang memiliki keunggulan absolut dan mana yang tidak, kan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk corn di US butuhnya hanya 1 jam, di Meksiko 3 jam. 1B sama dengan 6C, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk blanket di Amerika butuh waktunya labor value-nya ini 6 jam. Di Meksiko 5 jam misalnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa secara absolut ya, absolutely US dia akan memiliki keunggulan untuk corn, dan seperti itu, ya kan? Kenapa? Dia hanya 1 jam kok, ya, dibandingkan 3 jam, ya. Kemudian di Meksiko, ya, di Meksiko otomatis di blanket. Kenapa? Dia 5 jam kok. Sedangkan di Amerika itu 6 jam, kan selisih 1 jam untuk menghasilkan satu blanket, kan seperti itu, ya. Itu. Nah, sehingga satu blanket 6, jadi satu blanket 5/3, ya kan? 6 kali 5/3 berarti kan gede 6, hasil 6. Berarti di sini Meksiko di blanket, kan seperti itu. 1C 1/6, di sini 1C 3/5, berarti kan lebih kecil yang 1/6, berarti di sini yang C, kan seperti itu. Oke. Observe that example, suppose US and Mexico agree to trade at ratio, ya. Kemudian Mexico blanket and the US in corn, ya. Jadi US in corn, kemudian Mexico in blanket, yang itu tadi ya. From the US perspective, US can buy blanket in a lower price, ya. Nah, 1B tadi sama dengan 6, ya. Ya, 1B sama dengan 6C, dan seperti itu, ya. Kemudian di perdagangan 1B itu hanya sama dengan 4 karena nilai perbandingannya menggunakan ini. Kemudian dapatkan sell corn at a higher price, 1C sama dengan 1/6B, ya, karena tadi ini ya, 1C sama dengan 1/4B, makanya ini. Kemudian dari perspektif Meksiko, ya, mereka bisa menjual blanket, ya, itu lebih besar dibandingkan dia memproduksi sendiri, ya. Itu contoh angkanya.
Nah, kemudian di sini bottom line, both country gain from trade, even if certain industry, black industry, US car industry, Mexico stand to lose. Ini nggak perlu. Kemudian, nah pertanyaannya atau keterbatasan dari si Smith di sini bahwa if one country has advantage in the production of both, ya, all goods, Smith would say that the country can't gain from trade. Nah, ketika salah satu negara itu memiliki keunggulan absolut untuk kedua barang, maka ya perdagangan nggak bisa dilakukan. Ngopo, yo wis genah karena keuntungan otomatis ya hanya di salah satu negara kan seperti itu. Itu menurut Smith, ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas ya, di US maupun di Meksiko kita lihat efisiensinya untuk produksi itu kan jelas. Di US 1 jam, di Meksiko 3 jam. Untuk blanket di US itu 5 jam, di Meksiko 6 jam. Artinya absolutely semua produk baik corn maupun blanket itu kan ya keunggulannya jelas di US kan seperti itu. Nah, ini menurut atau keterbatasan model atau proposnya si Smith itu adalah di sini. Bagaimana ketika salah satu negara itu memiliki keunggulan absolut untuk semua produk, ya. Itu.